Kamang indah alamnya, batu baja kokoh menjaganya. Sawah ladang terhampar luas, menambah indah alam negeriku. Assalamualaikum Dunsanak Kamang TV dimanapun berada. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu untuk Dunsanak yang ada di kampung dan di rantau. Pada video terbaru kali ini kita mengunjungi kelompok tani sawah bangsa yang berlokasi di Jorong Bansa, Nagari Kamang Mudia. Kelompok tani sawah bangsa merupakan kelompok tani mandiri yang diinisiasi oleh masyarakat Jorong Bansa, yang mana kelompok tani ini fokus ke pertanian padi organik. Kelompok tani sawah bangsa melakukan pengolahan pupuk organik secara mandiri untuk pemupukan padi organik yang mereka tanam. Keuntungannya, para petani ini tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk pemupukan padi di sawah, dan padi yang dihasilkan dengan kualitas yang cukup baik dan sehat yang jauh dari bahan kimia. Pada hari Rabu kemarin kelompok tani sawah bangsa dikunjungi oleh Bapak Dirjen Tanaman Pangan Republik Indonesia. Sebelum itu mari kita simak dulu penjelasan dari Ketua Kelompok Tani Sawah Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sawah bangsa yang beralamat di Jorong Bansa, Nagari Kamang Mudia, mendapat kunjungan dari Dirjen Perlindungan Tanaman Pangan Jakarta. Kami sebenarnya selama ini bergerak di tanaman pangan khususnya padi organik. Perlu diketahui kami saat ini sudah mendapatkan sertifikasi organik. Nah, kenapa kami melakukan pertanian organik? Pertama karena memang organik itu pertaniannya mandiri. Input produksi dibikin sendiri, lalu hasil produksi dijual dengan kita yang bisa menentukan harga. Harapannya selanjutnya dengan pola pupuk kimia sekarang ini langka mahal, alangkah baiknya kita beralih ke organik. Kenapa organik tadi? Samping inputnya itu kita sudah harus pelihara ternak untuk pupuknya. Nah, ternak inilah yang menjadi sumber tabungan nyata di petani desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok tani sawah bangsa, syukur alhamdulillah telah mendapatkan sertifikasi organik dari lembaga sertifikasi organik, yang mana tujuannya adalah menentukan kualitas dan kuantitas beras yang akan diproduksi oleh kelompok tani. Kenapa seperti itu? Kualitas dan kuantitas dari kelompok tani, beras dari hasilkan kelompok tani itu akan menentukan kesehatan dari masyarakat yang memakannya. Dan pemasaran untuk beras sertifikasi organik ini telah kami pasarkan ke beberapa swalayan yang ada di Bukit Tinggi, terutama karena beberapa hari ini kami baru menerima sertifikasi organik. Dengan keberadaan adanya beras organik ini, maka mungkin bagi para konsumen yang selama ini belum mendapatkan apa yang diinginkan kesehatan, sekarang kami telah produksi beras organik yang berpusat di sawah bangsa di Jorong Bansa, Kamang Mage. Dan tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Semoga petani-petani lain bisa meniru apa yang dilakukan oleh kelompok tani sawah bangsa ke depannya untuk mendapatkan beras yang sehat dimakan dan dikonsumsi oleh keluarga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Dunsanak Kamang TV? Apa tertarik dengan pertanian organik? Semoga ini bisa jadi motivasi dan pembangkit semangat buat Dunsanak Kamang TV yang berprofesi sebagai petani ya. Dalam kunjungan ini Bapak Dirjen Pertanian Republik Indonesia juga langsung meninjau sawah organik yang dikelola oleh kelompok tani sawah bangsa. Guna memastikan sekaligus memberi masukan untuk pertanian sawah organik ke depannya, supaya lebih baik lagi. Dan tentu harapannya hasil sawah organik menjadi lebih baik lagi. Dan pada kesempatan ini para petani juga langsung berdialog dengan Bapak Dirjen Tanaman Pangan Republik Indonesia.
untuk segini kan butuh 2 ton. Ya. Wah, ini berat katanya. Ya. Cuma kalau kita berpikir panjang, berat itu kan tidak masalah kalau hasilnya lebih bagus. Iya. Harga jualnya bagus, hasilnya bagus. Kan Nah, tidak 2 ton terus kan? saya edukasinya sama teman-teman tuh, kalau dengan uang apa yang berat gitu. Kalau nggak sanggup bayar, tuh hasilnya tambah. Gitu. Akhirnya sudah paham ya berjalan. Ya silakan dilanjutkan. Nah, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tanya jawab bersama Bapak Dirjen Tanaman Pangan dengan salah seorang tokoh masyarakat yang ada di lokasi. Kita sangat apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh dinas terkait melakukan pemberdayaan. Artinya begini, dari 14 provinsi yang sudah melaksanakan kegiatan P4, ternyata Sumatera Barat itu belum dan tidak mendapatkan proyek itu. Tapi justru mereka sudah memprakarsai kegiatan yang dilakukan oleh P4 itu. Bagaimana bentuk apresiasi dan pandangan dari Bapak? Ya, jadi gini Pak, jadi program P4 itu adalah booster untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung PHT, yaitu pengendalian hama terpadu. Jadi salah satunya adalah menggunakan agen-agen hayati, pestisida nabati. Sebenarnya di beberapa tempat di seluruh Indonesia kita melalui dana Dekon ya Pak ya, di laboratorium juga menghasilkan itu. Namun kami ingin ini lebih luas lagi, sehingga ada booster tambahan P4 namanya. Memang ini pilot project ya, itu baru kita laksanakan di sekitar 14 provinsi. Nah, 14 provinsi ini adalah lokasi-lokasi yang memang penggunaan dari pestisida kimianya tinggi, ya, daerah-daerah endemis yang kita pilih. Nah, kita ingin ke depannya selain provinsi-provinsi yang 14 tadi, juga nanti berkembang ke provinsi-provinsi lainnya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Sumatera Barat dan di beberapa tempat lainnya selain Sumatera Barat, seperti Yogyakarta itu juga tidak dapat, cuma mereka sudah melaksanakan prinsip itu. Nah, kita dorong untuk mereplikasi, ya. Jadi melalui program P4 ini nanti intinya adalah satu, prinsip budidaya tanam sehat. Yang kedua adalah petani sendiri yang membuat agensi hayati pestisida nabatinya. Jadi mereka dapat dari proses-proses eksplorasi. Jadi mencari sendiri isolatnya ya Pak BPH ya. Nah, yang selama ini mungkin petani mendapatkan isolatnya dari lab ya. Sekarang dia buat sendiri Pak. Nah, ini kalau dia buat sendiri, dia bisa menghasilkan yang banyak. Kemungkinan upaya kita untuk memperluas prinsip-prinsip PHT, budidaya tanam sehat, padi organik, ini akan lebih banyak. Iya, baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap petani organik ini? Sebab menurut pandangan beberapa lembaga, perlindungan pemerintah itu bukan menyediakan saja pupuk organik, itu keliru, tapi justru melindungi petani organik ini, baik dari segi produksi maupun dari segi pemasaran. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, jadi begini Pak, terkait dengan pupuk organik atau agensia hayati yang dihasilkan oleh petani, kalau itu digunakan oleh petani dan kelompoknya tidak masalah, ya Pak ya. Nah, yang jadi masalah manakala ini dibisniskan, ya. Orientasi bisnis maksudnya ya. Tapi kan itu juga tidak terus kemungkinan Pak. Manakala agensi hayati pestisida nabati itu mempunyai jaminan mutu dan keberlanjutan jaminan mutunya, tidak masalah secara saya. Di beberapa tempat ini juga kita sedang mengupayakan bagaimana laboratorium LPHP kita ini nantinya ada beberapa yang kita mulai promosikan supaya dia bisa diakreditasi. Diakreditasi maksudnya nanti mereka diberikan kewenangan untuk melakukan uji terhadap
hasil-hasil produk petani. Nah, kalau hasil-hasil uji produk petani ini berhasil, artinya dari aspek legalitas, aspek hukum tidak salah. Jadi bisa dikembangkan, bisa dikomersialkan, kira-kira begitu. Ini upaya-upaya yang mulai kita gerakkan sekarang. Jadi tahun 2022 besok saya target di 5 dulu. 5 laboratorium. Yang lainnya yang berapa 107 ya Pak Amir ya, berapa 107 di seluruh Indonesia. Kita naikkan ke sertifikasi laboratoriumnya. Jadi dengan begitu nanti proses uji mutu hasil-hasil petani ini berlangsung. Karena kita yakin bahwa di situ ada pembelajaran ya. Jadi petani kalau mengklaim produknya ini bermutu. Nah, yang dituntut adalah mutunya terstandarisasi dan jangka waktunya lama. Itu Pak ya. Jadi sama-sama enak. Nanti pengguna juga, petani juga, supaya tidak merasa dirugikan juga ya dari hal yang mutu. Jadi ke depan kita ingin melihat bahwa konsep PHT ini terus berkembang, didukung oleh petani melalui pemberdayaannya. Pranata kelembagaan kita sedang coba tata yang berkaitan. Satu adalah kewenangan daripada laboratorium untuk melakukan uji terhadap produk-produk hasil petani. Nah, kalau ini berhasil, mudah-mudahan petani yang sudah mempunyai talenta seperti tadi bisa menghasilkan jumlah yang banyak ya Pak ya, bisa mengkomersialkannya di lingkungannya ataupun di Ya, baik. itu Baik, terakhir harapan ini kita Pak. pertanyaan ini bukan pertanyaan titipan ya. Daerah kita sangat apresiasi terhadap lembaga pemerintahan yang ada di Sumatera Barat maupun di Agam sendiri. Ya, kalau kita lihat dari lembaga ini, etos kerjanya sungguh luar biasa. Salah satu indikatornya hari ini ya punya inisiatif sendiri dalam mengembangkan ilmu pertanian, salah satunya gitu. Tentu kita kendalanya, kita ini di Agam ini salah satu provinsi dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat itu memiliki defisit anggaran Pak. Itu ada pertanyaan dan sekaligus permohonan sebenarnya. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.